اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما.
Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wacan Quran ajan sakalimat lamun ora dikirimi banjur balik berbes nilik balik nang kuburan mangku tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kepada rekan-rekan, kepada para sahabat, dan kepada saudara-saudara kami agar supaya bisa menyimak dan mendengarkan cerita-cerita kepribadian diri kami sebelum sampai ke Pasar Parung, karena kami datang pertama awal dari Jonggol sebelum sampai ke Parung. Kami ingin bercerita tentang masa perjalanan di waktu remaja ataupun di masa kecil, agar supaya bisa didengarkan oleh anak-anak kami dan sekeluarga. Sebelumnya kami ingin membacakan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wala alihi washabihi wa ajwajihi wa juriyatihi wa ahli baitihi ajmain. Sayyulillahumul al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati Syekh Ahmad Syahibul Bapak Tajul Arifin Syekh usulihim wa purihim wa lisisilatihim wa lahija'anhum sayyulilahum al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf kepada para pendengar agar supaya bisa menyimak dengan akhir. Kami akan menceritakan tentang kehidupan kami di masa kecil, agar supaya bisa didengarkan oleh anak-anak kami dan keluarga-keluarga kami. Dikarenakan kedua orang tua kami telah lama wafat. Pada tanggal 17 Agustus pas benar pada waktunya.
dia pulang ke rahmatullah. Summa ila ruhi khususan ya ahli kubur. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Summa ila arwahi khususan ya ahli kubur. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf sebelumnya kami menceritakan tentang di masa kecil. Kami ingin menceritakan tentang kehidupan kami di waktu sebelum berangkat ke Pasar Parung, karena kami berasal dari Jonggol. Agar supaya cerita ini terdengar oleh anak-anak kami dan oleh keluarga-keluarga kami yang masih berada. Dan mudah-mudahan kedua almarhumah orang tua-tua kami dan keluarga-keluarga kami yang telah tiada, dan mudah-mudahan diterima amal ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga diberikan kelapangan di alam kuburnya. Dan tidak lupa kita kami akan membacakan surat Al-Fatihah. Summa ila ruhi khususan ya ahli kubur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bila mana yang telah mendengarkan dan yang telah menyimak dalam pembacaan namanya Al-Fatihah yang dibaca oleh kami, bila mana salah pembacaannya mohon diharap dan memaklumi apa adanya. Memang kami orang gak bisa apa-apa yang mudah-mudahan bisa disampaikan kepada almarhumah kedua orang tua kami dan serta keluarga kami, yang mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dengarkan kepada anak-anak Bapak sekalian. Nih Bapak akan cerita. Bapak di waktu kecil, memang Bapak dulu Bapak punya orang tua seringkali Bapak mah namanya sebagai anak, walaupun sebadung bagaimana Bapak belum pernah yang namanya melawan, termasuk walaupun sampai namanya dinasehatin, Bapak sebagai anak karena merasa Bapak bandel, Bapak takut sama orang tua di waktu itu. Karena hidup Bapak dari zaman dulu pun ngalamin masih zaman susah. Bapak punya keluarga semua laki-laki. Masih pada zaman waktu Bapak masih kecil. Anak laki-laki masih sedang pada remajanya. Punya saudara 3. Yang masih pada kecil. Orang tua Bapak mah bahasa galak-galak. Memang tergantung kitanya. Coba bayangin. Jadi makanya Bapak ngasih cerita perjalanan di kehidupan yang telah lama Bapak lakukan, yang Bapak telah merasakan. Jadi ingin bicara di hadapan kalian. Nih Bapak, jadi jangan sampai anak-anak Bapak sampai mengalami seperti di waktu masa remaja kayak seperti Bapak. Bapak punya orang tua suruh sekolah, nggak sekolah, bolos aja.
dipecutin, digebugin bapak mah sama orang tua. Nggak sekolah tuh. Jadi bahasanya orang tua walaupun sebagaimana galaknya tetap dia sayang. Orang tua kita itu sayang kepada anaknya. Makanya bapak sampai termasuknya nggak bisa apa-apa, suruh ngaji pun susah, suruh sekolah pun susah, karena memang bapak dari zaman susah. Sekolah pun bapak ceritain terhadap kalian semua. Coba bayangin, nggak sekolah bapak bolos. Memang dikarenakan kecapean, tapi tetap bapak dipanggil. Kenapa kamu nggak sekolah? Sini bapak beliin rokok. Ternyata bukan suruh ngebeliin rokok, ngambil pecut bapak disabetin tuh sama orang tua. Saking apa? Saking sayangnya orang tua kepada anaknya. Nah itu. Sampai bapak mengalamin, peribahasa katanya, sekolah pakai sendal jepit, kadang-kala nyeker, ngaji juga pakai obor. Itu. Nah, maka nyesalnya sampai sekarang. Maka bapak selalu menasehatin kalian itu karena sayang. Karena sayang. Bapak bandel sedikit sampai ngalamin bapak mah tuh sama orang tua. Diikat udah kayak pocong, dibakar, dipanggang bapak mah pakai cabai, pakai bawang, pakai merang. Sampai ngalamin bapak mama orang tua. Mana coba bapak sama kalian semua? Jangankan sifatnya namanya bapak ngejewer, kan enggak, apalagi sampai memukul, kan enggak bapak sama anak.
Jadi walaupun sekedar namanya kalian ini selalu dinasehatin, dikasih jalan yang baik, harus menuruti. Jangan sampai namanya orang tua sampai turun tangan terhadap kalian. Harusnya mengerti. Nah, dan di situ pun Bapak berasal dari Jonggol. Sampainya ke Parung itu mungkin dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nggak disangka dan nggak diduga Bapak bisa sampai dari Jonggol ke Pasar Parung, dan ada apa di balik itu. Kalian itu harus ngerti dan mengerti apa yang Bapak nasehatin terhadap kalian semua. Betapa pedihnya hidup yang namanya malang mulintang susah payah. Sudah Bapak alamin. Di waktu kecil sampai dewasa pun sampai mengalamin. Dulu Bapak nggak puasa aja, nggak puasa, ketemu polisi itu takut, lari Bapak. Nggak puasa ketemu polisi aja takut Bapak. Gara-gara apa? Gara-gara nggak puasa. Takut waktu itu. Dikarenakan di waktu Bapak masih kecil pun Bapak mah sama orang tua pun sama, takut. Takutnya kenapa? Orang tua Bapak mah galaknya benar-benar, nggak sekolah pun dipecutin. Nah, alhamdulillahirobbil alamin kepada kalian semua. Sebagai anak-anak Bapak harus dapat memahami dan dimengerti.
Dan ada apa Bapak dari Jonggol sampai ke Pasar Parung kalau bukan ada taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin nggak sampai terjadi. Karena Bapak mengalami hal-hal apapun yang telah dapat Bapak rasakan, maka Bapak bersyukur datangnya dari Jonggol ke Pasar Parung pada tahun 1986 gitu. Coba dah jumlah itu 1986. Kalau 1986 1 sama 9 yaitu 10. 10 ditambah 8 jumlahnya 18. 18 ditambah namanya 6 yaitu 24. Coba bayangin dan hitung 1986 jumlahnya yaitu 24 jam. Dan gak disangka, gak diduga setelah sampai namanya di Pasar Parung, pada tahun 1986 jumlahnya itu hitungan 24. Dan gak disangka, gak diduga sampai mendapatkan yaitu biji 6. Karena sampainya Bapak ke Pasar Parung pada waktu itu jam 12 malam. Jadi hitungannya sehari semalam 24 jam. Ada apa di balik itu? Kan gitu. Dan lagi bisa dihitung. Jonggol itu 7. Ditambah parung itu 6. 7 sama 6 ya 13. Dan gak disangka-sangka, gak diduga-duga sampai yang namanya ke Pasar Parung itu
bisa mendapatkan perjalanan yang seperti kita sekarang yang harus dijalankan diamalkan dan diamankan dan dilestarikan. Itu pun sama, kalau bukan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu. Dan alhamdulillahirobbil alamin. Jadi kalau dihitung-hitung dan dijumlah, hitungan 7 ditambah 6 yaitu 13. 13 dihitung lagi, 1 sama 3 jumlahnya yaitu 4. Dan alhamdulillahirobbil alamin, kalau bukan ada taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin tidak mendapatkan yaitu hitungan seperti itu. Bahasanya yaitu syariat, torekat, hakikat, ma'rifat. Pas begitu dikenang-kenang, dihitung-hitung dalam bahasa hitungan, kemerdekaan Republik Indonesia yaitu jatuhnya pada tahun 145. Kalau hitungan 1 sama 4 jadi 5, 5 tambah 1 145. Kalau sekiranya dihitung di jumlah 1 tambah 4 ya 5. 5 tambah 5 ya 10. Tetap bijinya 1. Begitu berkibarnya lambang kenegaraan Republik Indonesia, yaitu berkibarnya bendera merah putih. Jadi kemerdekaan Republik Indonesia yaitu merahnya mungkin berani, putihnya yaitu bersih. Maka alhamdulillahirobbil alamin,
Bapak telah mendapatkan perjalanan setelah sampainya di Pasar Parung. Bapak sampai namanya diajak ke pondok pesantren Suryalaya. Itu pun dikarenakan Bapak nggak bisa apa-apa, dan nggak tahu apa-apa kalau selain ada yang memberi petunjuk dan menuntun ke pondok pesantren Suryalaya. Itu pun sama. Kalau bukan ada taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin belum bisa sampai ke pondok pesantren Suryalaya. Karena yang membawa Bapak itu, yang mengajak ke pondok pesantren Suryalaya itu sebagai mantan preman, bukannya ustadz, bukannya kiai. Hanya yang nuntun ke pondok pesantren Suryalaya itu yaitu mantan preman. Oh iya, kami nggak lupa, mungkin kami akan sedikit namanya membaca yang telah menuntun kami ke pondok pesantren Suryalaya, ingin membacakan kepada almarhumah yang telah membawa Bapak ke pondok pesantren Suryalaya. Summa ila ruhi ususun yalikubur Fahrudin binti Fulan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ampura jadi kilang adab, kilang sopan, abdi nyuhunkeun diapunten. Mudah-mudahan almarhumah beliau yang telah membawa Bapak ke pondok pesantren Suryalaya diterima amal ibadahnya, dikasih kelapangan di alam kuburnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bahkan alhamdulillahirabbil alamin kepada almarhumah yang pernah menuntun Bapak ke pondok pesantren Suryalaya, yang mudah-mudahan beliau diterima amal ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang ingin kami bicarakan, karena walaupun dia terlihat oleh kami sendiri,
ibarat luarnya mah banyak gambar lah gitu. Tapi begitu kami rasakan yang sangat luar biasa di dalam hatinya. Kan nggak disangka-sangka kami pun asal dari Jonggol sampai terbawa ke Suryalaya dengan almarhumah beliau yang telah wafat, yaitu mantan preman. Maka kami tidak melihat yang luarnya posisi, namanya keadaan, situasi dan kondisi. Yang saya rasakan bukan luarnya, itu yang sangat saya rasakan dalemannya gitu. Kami memang sangat bersyukur alhamdulillahirabbil alamin. Apalagi sekarang yang namanya kami sampai dapat teguran, bermacam-macam teguran, yaitu setelah mendapatkan talqin zikir dari Pondok Pesantren Suryalaya pada tahun 1990. Kami telah berangkat ke Pondok Pesantren Suryalaya setelah dapat sekian mobil berserta rombongan. Dikarenakan dulu kami sering menangis digebuk oleh orang tua saya, karena dikarenakan di waktu itu kami lagi di Jonggol, kami sangat merasakan dulu kami sering menangis karena digebuki oleh kedua orang tua kami. Dan sekarang kami sering menangis karena ingat sama dosa-dosa kami yang telah kami lakukan. Terhadap orang tua kami maupun terhadap keluarga-keluarga kami. Dan alhamdulillah kami setelah sampai ke Pondok Pesantren Suryalaya, kami dapat teguran yang sangat luar biasa yang pernah kami rasakan pada waktu itu. Karena kami punya pemimpin tadinya, yaitu yang disebut namanya almarhumah mantan preman itu. Waktu itu datang dengan cara sendirinya ke rumah kami, yaitu ke Pasar Parung, ke Kampung Jati. Kami pun sama masih tetap
tinggal di rumah almarhumah orang mertua kami. Dan alhamdulillah bisa kedatangan almarhumah mantan preman itu, kami sampai bisa diajak ke pondok pesantren Suryalaya dengan jumlah 1 mobil pertama awal pada tahun 1990. Maka itu pun sama dihitung-hitung pada tahun 1990. 1 tambah 9 yaitu 10, 10 tambah 9 yaitu 19. Dan alhamdulillahirabbil alamin, pada waktu itu masih berdekatan kami dengan pemimpin yang telah membawa kami ke Suryalaya. Itu pun kalau kami jumlah dan kami hitung, dan alhamdulillah seketika bisa sedikit merubah sikap dari perbuatan. Ibaratnya kami akan jumlah dan kami akan hitung. Karena kami ke pondok pesantren Suryalaya sampai namanya setiap bulan waktu itu. Kadangkala 2-3 bulan sempat kami pergi ke Suryalaya. Di waktu itu sampai 7 kali kami berangkat ke pondok pesantren Suryalaya. Istri kami telah ikut waktu itu udah 2 kali. Nah 2 kali ditambah 7, hitungan sama 9. Nah sekarang kami berangkat ke pondok pesantren Suryalaya pada tahun 1990, yaitu pun sama kalau kami hitung-hitung, kami jumlahnya. Ya alhamdulillahirabbil alamin, 9 tambah 9 yaitu 18. 18 tambah 1 yaitu hitungan 19. 19. Dan alhamdulillahirabbil alamin kami bisa mengurangi, merubah sikap antara yang 10 cuci tangan yang bersih, yang 9 alhamdulillahirabbil alamin selama kami dibina, dipimpin oleh si pembawa almarhumah ke pondok pesantren Suryalaya, yaitu almarhumah mantan preman tersebut. Dan alhamdulillahirabbil alamin kami
telah bisa sedikit berubah dari sifat lampah laku. Maka kami sekarang ingin menceritakan tentang perjalanan kami terhadap para pendengar maupun kepada rekan-rekan maupun kepada sahabat-sahabat maupun kepada saudara-saudara kami dan kepada keluarga-keluarga kami dan apalagi kepada anak-anak kami yang masih berada. Alhamdulillahirabbil alamin. 10 yaitu mencuci tangan yang bersih dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Dalam arti ya dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Satu, lubang mulut, dan alhamdulillah bisa dirubah sedikit. Kedua yaitu lubang hidung, jumlahnya jadi 3. 3 ditambah lubang mata itu jadi 5. Ditambah lagi lubang yang ketujuh yaitu lubang kuping. Alhamdulillahirabbil alamin, kami sedikit bisa mendengarkan yang baik. Dan alhamdulillahirabbil alamin sampai namanya ke lubang 8. Yaitu lubang yang belakang. Cuman bahasanya itu rasanya yang belakang itu 2. Dan alhamdulillah kami bisa merubah sedikit. Ternyata kentut itu bau, tapi tanpa isi, yaitu sifatnya bohong tapi bau. Nah itu. Jadi seolah-olah alhamdulillahirabbil alamin kami sedikit namanya bisa di waktu itu dengan rasa takut untuk membohongi, apalagi yang namanya bahasanya ngeberakin lah gitu. Jangan sampai ngeberakin bahasanya gitu. Apalagi kalau bahasanya ngeberakin mah gitu. Yaitu di waktu kami sedang menjalankan dan mengamalkan dan mengamankan dan melestarikan. Karena di waktu itu pada tahun 1990 hampir kami sampai (91-92) kami telah menjalankan dan dibina, dipimpin oleh almarhumah mantan preman tersebut.
setelah namanya lama dia berpisah dari Kampung Jati sampai ke Kampung Waru, yaitu agak jauh dari rumah kami. Nah, di situ pun sama. Agak jarang akhirnya kami untuk mengamalkan dengan hariannya ataupun mingguannya, apalagi bulanannya. Nah, disitulah karena kami mohon maaf kepada rekan-rekan yang telah mendengarkan kisah perjalanan kami. Diharap bisa mendengarkan sampai akhir. Ini perjalanan kami yang telah kami rasakan. Karena seolah-olah kami pun agak jarang untuk mengamalkan perjalanan yang telah kami dapati. Karena betapa jauhnya, itulah yang disebut tantangannya luar biasa. Jadi mohon maaf kepada rekan-rekan kami, kepada sahabat-sahabat kami, kepada saudara-saudara kami yang telah mengajak yang baru, mengajak ke Pondok Pesantren Suryalaya, jangan langsung dilepas. Jangan sampai mengalami seperti kami. Begitu sampainya dari Pondok Pesantren Suryalaya, langsung kalau bisa dikasih arahan cara-caranya agar supaya begitu datangnya dari Pondok Pesantren Suryalaya harus dengan diamalkan dan dijalankan agar supaya bisa bersama-sama belajar. Jangan sampai namanya begitu pas diajak ke Pondok Pesantren Suryalaya tanpa dikasih tahu dengan cara-caranya kepada si pengajak. Segitupun sama kami mohon maaf yang seluas-luasnya kepada rekan-rekan kami dan kepada sahabat-sahabat kami dan kepada
saudara-saudara kami dan kepada para ikhwan dan akhwat sekalian, jangan sampai mengalami seperti kami yang sangat luar biasa, dikasih teguran yang tidak mengamalkan itulah yang kami ingin bicarakan. Dulu kami sampainya ke Pondok Pesantren Suryalaya dari tahun 1990, kami telah 7 kali berangkat kami ke Pondok Pesantren Suryalaya, dan kenapa tidak dikasih tahu bahkan di situ ada makom puncak Suryalaya. Gitu. Mungkin itu pun kami bisa dapat merasakan ada apa di balik itu. Akhirnya dengan lama-lama kemudian kami dapat merasakan, oh iya, belum waktunya. Karena kami masih keadaan posisi dan kondisi keadaan kotor. Bahkan kami merasa orang banyak berdosa dan banyak berbuat hal-hal yang tidak baik, dan jarang sekali untuk mengamalkan perjalanan itu. Dan sampai kami bisa dapat teguran yang sangat luar biasa yang pernah kami rasakan, itu pun kalau bukan namanya izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu teguran yang sangat luar biasa. Dan alhamdulillahirabbil alamin, mungkin itu taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang perjalanan kami yang pernah kami lakukan. Dan alhamdulillahirabbil alamin, kami sampai mengalami malang mulintang, susah payah, sampai ngalamin jalan kaki dari Pasar Parung sampai ke Pondok Gede ataupun sampai ke Pasar Bekasi. Itu yang teguran yang sangat luar biasa. Gitu. Nah, akan kami sambung lagi nanti. Maka sebelumnya kepada rekan-rekan dan kepada saudara-saudara kami dan kepada sahabat-sahabat kami dan kepada para ikhwan dan akhwat sekalian, bila mana sampai ada yang ingin mengikuti perjalanan ke Pondok Pesantren Suryalaya yang telah sampai mendapatkan talqin zikir, maka kami mohon
hormat dengan sangat kepada para ikhwan yang telah membawa yang baru ke pondok pesantren Suryalaya. Jangan sampai hanya sekedar tahu aja gitu. Maka dari itu pun kami sebelumnya mohon maaf yang seluas-luasnya bila mana sampai mendengarkan cerita perjalanan kami yang pernah kami rasakan, yang pernah kami lakukan. Jadi kami mohon kepada para ikhwan dan akhwat, seketika bila mana sampai ada yang ingin ikut ke pondok pesantren Suryalaya dan setelah mendapatkan talqin zikir, kami mohon dan kami harap jangan ditinggalkan langsung berpisah. Dan kami mohon kepada para rekan-rekan dan kepada para ikhwan yang pernah mengajak ke pondok pesantren Suryalaya, jangan langsung dilepas. Harus dikasih tata cara bagaimana caranya. Jadi seolah-olah harus dibina dengan cara-caranya. Dan kami sampai berbicara begini, kami mohon maaf ya, yang sebesar-besarnya. Jangan sampai mengalami seperti kami. Itulah dalam arti kalau sampai namanya langsung dilepas dengan begitu saja tanpa dikasih cara-cara, mungkin para ikhwan semua pun sama harus saling bisa merasakan yang pernah membawa yang ikut ke pondok pesantren Suryalaya harus dikasih tahu cara-caranya agar supaya dia mengamalkan dan bisa mengamankan dan agar bisa melestarikan. Jangan sampai mengalami seperti kami dapat teguran yang sangat luar biasa. Itu yang pernah kami rasakan. Jadi kalau dipimpin, kalau dibina dengan dikasih tahu cara-caranya, dan mudah-mudahan dia agak supaya bahasa seperti makan mah, agar supaya dapat merasakan enak ataupun tidak enaknya. Begitu. Ibarat makanan teh mah yang biasa dia makan anggaplah sudah terbiasa.
yang namanya baru seperti belum dapat merasakan gitu. Jadi tolong begitu namanya sampainya ke pondok pesantren Suryalaya, yaitu telah mendapatkan talqin zikir, dan harus pula setelah pulangnya dari pondok pesantren Suryalaya harus dipimpin dan dibina, dikasih arahan. Itulah. Jadi mohon maaf kami, walaupun namanya kami merasa nggak bisa apa-apa dan merasa orang banyak salah dan merasa orang bermaksiat dan merasa kami banyak dosa, maka kepada para ikhwan dan akhwat sekalian, bersyukur kepada rekan-rekan, kepada sahabat-sahabat, kepada saudara-saudara dan keluarga. Kami pun sangat bersyukur bisa dipertemukan, yaitu dengan pondok pesantren Suryalaya, karena kami pun sempat merasakan dan kenapa sampai kami meninggalkan namanya dari Pasar Parung sampai namanya ke Bekasi sampai Ngelamin, dari Pasar Parung pada tahun 2009. Itu pun sampai mengalami kelaparan, dan alhamdulillahirabbil alamin kami telah sampai lagi ke Pasar Parung, yaitu pada tahun 2016. Itulah, itu pun sangat terhitung 2016. Jadi jumlahnya 216. Dihitung-hitung tetap sampainya biji 9 juga sampai ke Parung. Dan alhamdulillahirabbil alamin kami telah sampai lagi ke pondok pesantren Suryalaya dengan sendiri, dengan rasa yang kami inginkan. Dan alhamdulillahirabbil alamin
sampainya ke Pasar Parung 2016 mungkin itu ada taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dikembalikan ke Pasar Parung. Itu hampir puluh tahun gitu. Setelah sampainya ke Pasar Parung pada tahun 2016 sampai lagi. Begitu sampai pada tahun 2016 kami punya rasa di dalam hati ingin silaturahim ke Pondok Pesantren Suryalaya, dikarenakan kami dulu berangkat ke Pondok Pesantren Suryalaya pada tahun 1990 sampai 91 sampai 92. Kami seringkali mengamalkan dan mengamankan. Akhirnya dengan lama kelamaan kami pisah dari Pasar Parung pada tahun 2009. Kami berangkat ke daerah Bekasi. Begitu kembalinya kami ke Pasar Parung pada tahun 2016. Kami ingat dan ingin silaturahim ke Pondok Pesantren Suryalaya tanpa dikasih tahu dan tidak mengetahui jalannya entah ke mana. Dan alhamdulillahirabbil alamin di situ begitu sampai ke Pondok Pesantren Suryalaya pada tahun 2022 kami berangkat ke Pondok Pesantren Suryalaya dan alhamdulillahirabbil alamin kami telah bersilaturahim ke Pondok Pesantren Suryalaya sampai mengetahui bahwa makom Pondok Pesantren Suryalaya yaitu makom Puncak Suryalaya. Maka begitu sampainya kami ke Pasar Parung pada tahun 2016, kami tidak tahu dan wafatnya
Syekh Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin. Setelah kami mendengar dari Pasar Parung sudah lama, sampai pada tahun 2017 baru mendengar. Bahkan Abah telah wafat. Jadi pada tahun 2011 itu katanya. Dan alhamdulillah kami pun bisa sampai lagi ke Pasar Parung. Mungkin itu pun dengan bimbingan dan tuntunan dari mursyid, yaitu Kamil Mukamil. Alhamdulillahirabbil alamin, dikarenakan pada tahun 1990 kami ke Pondok Pesantren Suryalaya, belum tahu namanya HP gitu. Dan setelah sampai lagi ke Pasar Parung pada tahun 2016 baru kami mengalami dan mengetahui di HP tersebut gitu. Dan alhamdulillahirabbil alamin, pada itu waktu kami telah mendapatkan kajian-kajian dari tahun 1992 kami telah dapat antara narkotika. Negara akan rusak kalau orang-orangnya tidak ingat kepada Allah. Lalu kami pernah juga ke binaan Inabah, yaitu di Panjalu, yaitu di Mama Iing masih ada. Kami hanya ingin bercerita. Maka dan kenapa kami sampai namanya di Pasar Parung, dan alhamdulillahirabbil alamin dengan bimbingan, yaitu Syekh Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin, yaitu
guru agung kita sekalian, para ikhwan yang sangat namanya luar biasa gitu. Maka kami ingin sedikit menceritakan tentang perjalanan kami yang telah kami rasakan, yang pernah kami lakukan. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, kami telah merasakan dan pernah membukakan aib di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kami merasa banyak dosa, banyak maksiat. Itulah yang sangat kami rasakan. Dan alhamdulillahirabbil alamin, setelah namanya kami ke Pasar Parung sampai mengalami mundar mandir peribahasanya, bisa ke Pondok Pesantren Suryalaya. Dan alhamdulillahirabbil alamin, kami bisa mendapatkan dan menjalankan walaupun merasa nggak bisa apa-apa. Ya itulah yang kami bisa uraikan. Dan ada mohon dimaaf, mohon dimaklum apa adanya. Itulah yang disebut namanya perjalanan ngaji rasa. Bahasa kita bersama-sama belajar mengkaji diri gitu. Pancena cek bahasa Sunda mah gitu. Cek aya cenah dina tanbihna, geuning ai ku urang sok diamalkeun mah da aya geuning bahasa latena kitu. Da alhamdulillah abdi nu teu tiasa naon-naon, alhamdulillahirabbil alamin. Antara meureunnan insapilah hai murid-murid sekalian, waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama dan negara. Sempat kami alami dan sempat kami rasakan. Dan sangat luar biasa guru kita sekalian yang sangat luar biasa. Makanya amalkan, amankan dan lestarikan agar supaya diberi keselamatan dunia wal akhirat. Jangan sampai ngalamin seperti kami. Karena kami pun sangat merasakan dan sangat mengalami. Dan alhamdulillahirabbil alamin. Dan lagi ada bahasanya, yang disebut namanya penolong yang sangat luar biasa. Cek bahasa Sunda mah kieu, lamun anjeun keur ngajerit maratan langit, koceak maratan jagat, kaula bakana hadir.
ngan sing hati-hati anjeun ngarampak tina janji kaula aja beug rasakeun ulah katangkal engke di akhirat mungkin di dunia oge ulah katangkal di akhirat di dunia oge dibuktikeun cek paribasana urang teh geus ngabogaan talkin zikir ibarat ijazah ampura abdi oge tos kaalaman tos karaos ku abdi gitu. Malang mulintang susah payahna ulah katangkal sifatna batur dulur sorangan keluarga sorangan oge geus teu barutuheun dek saha nu nulungan ku abdi tos karaos ampura ieu mah tah eta cek bahasa Sunda mah lamun anjeun keun ngajerit maratan langit koceak maratan jagat kaula bakal hadir ngan sing hati-hati anjeun ngarampak tina janji kaula aja beug rasakeun ulah kata engke di akhirat di dunia oge dibuktikeun karaos ku abdi jarang ngamalkeun geus paribasana lulumpatan ka kaler ka kidul ka wetan ka kulon geuning pupuhna mabalik deui urang teh ka Suryalaya pan kitu naon saking nyaahna eta guru ka urang-urang sadaya alhamdulillahirabbil alamin. Eta disebut ijazah. Maka eta bahasa tanbih teh pepeling pikeun urang gitu. Naon cek bahasana bahasa Indonesia mah mungkin gitu. Sampai kami mengalami malang mulintang susah payah sampai kelaparan berbulan-bulan bahasanya. Dan kenapa? Itu yang pernah kami rasakan. Akhirnya memang jangan kata sifatnya orang lain, saudara keluarga pun sama. Kalau selain namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahasanya alif bahasanya agung,
baknya halus saring membagi rasa, taknya harus taat sama perintahnya, merasa banyak dosa jauhkan daripada larangannya, saknya ya harus sabar, jimnya menjalankan hakikat kagungan Allah. Hoknya ya hormatilah yang lebih tinggi daripada kita. Dan kenapa sampai namanya hidup malang mulintang susah payah? Karena itu dengan hasil perbuatan kita sendiri. Dawamkan di dalam hati apa yang pernah kita perbuat, apa yang pernah kita jalankan, apa yang ada di dalam hati kita. Jahanya ya jati diri kita siapa? Mungkin kembali lagi sama yang punya. Maka kami mohon kepada para rekan-rekan kami, kepada sahabat-sahabat kami, kepada keluarga-keluarga kami, mohon maaf yang seluas-luasnya bila mana ada salah kata. Harap memaklumi, kami orang gak bisa apa-apa, dan alhamdulillahirobbilalamin kami setelah menjalankan ke Pondok Pesantren Suryalaya, dan alhamdulillahirobbilalamin jadi langsung memohon kepada Yang Maha Bisa, memohon kepada Yang Maha Bisa. Maka kami sedikit namanya dapat pepeling dari tanbih. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan contoh, yakni tempat, kampung, desa maupun negara yang dahulunya gemah ripah loh kinawi, namun penduduknya atau penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah, lalu berkecemuklah bencana, kelaparan, penderitaan, ketakutan. Itu yang sangat kami pernah rasakan. Tantangan, ketakutan yang sangat luar biasa yang pernah kami melakukan yang dilarang oleh negara dan agama dan negara. Tapi alhamdulillahirobbilalamin kami telah bisa merubah sikap dengan bimbingan guru kita sekalian, ikhwan dan akhwat. Itulah yang sangat kami rasakan, dan ingin sekali kami ingin menyampaikan kepada rekan-rekan dan kepada para sahabat-sahabat, kepada saudara-saudara kami, marilah kita bersama-sama amalkan yang sebaik-baiknya. Kita bersama-sama, mari kita belajar bersama-sama, jangan saling
salah menyalahkan. Yuk kita bersama-sama kita belajar. Apalagi seperti kami, orang namanya nggak bisa apa-apa, dan sangat beruntung kepada anak-anak kami pun dan kepada karyawan-karyawan kami pun telah mendapatkan talqin zikir dari Pondok Pesantren Suryalaya, yang mudah-mudahan kepada karyawan-karyawan kami, marilah kita sama-sama belajar, amalkan yang sebaik-baiknya agar supaya mencapai keselamatan dunia wal akhirat. Umsikum bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.